berita tentang hoax tadi ya. Ya salah satunya itu tentang melaporkan ke opsi yang sudah disediakan oleh platform masing-masing tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mafindors dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Fahrunisa, Cash Checker Junior dari Mafindo, asal dari Sulawesi. Nah, di konten Beranda Mafindo kali ini, kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama salah seorang relawan yang berasal dari Semarang. Beliau juga merupakan seorang konten kreator ya. Halo Mas Basuki Setia Nugroho, apa kabar? Halo Mbak Nisa, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Mbak Nisa? Baik banget Mas, baik banget. Mas, kesibukannya hari ini? Untuk kesibukannya hari ini masih di kos saja karena pembatasan sosial sama jadi PIC tular nalar di Mafindo juga kan. Saat ini kan masih ada kegiatan juga sama bikin konten di YouTube Mbak. Gitu. Terus Mas, mungkin bisa berbagi sedikit pengalaman kok bisa sih Mas Basuki tertarik gitu loh sama Mafindo, tertarik buat jadi relawan Mafindo? Awal mula saya jadi relawan Mafindo ya itu dulu itu waktu ditawari sama senior saya sih Gus Andika. Gus Andika kalau teman-teman di sini kenalnya itu Gus Andika. Beliau itu dosen di Unika Semarang dan juga dosen di Universitas PGRI Semarang juga kan. Beliau itu bertemu saya itu ketika saya dan beliau itu ada di pelatihan yang diadakan oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris di Semarang. Waktu itu kita sering ngobrol dan ternyata beliau juga relawan Mafindo. Terus saya minta untuk diceritakan nih relawan Mafindo ini apaan sih? Dan ternyata kita punya satu ketertarikan yang sama, ini berkaitan tentang literasi dan edukasi digital, tentang kesehatan media sosial kita, yang saat ini kan media sosial kita mengetahui kan sedikit kurang lebih ya memang ada kurang baiknya lah, ada negatifnya. Terus saya tertarik nih buat gabung untuk kegiatan-kegiatan Mafindo berikutnya. Terus waktu itu diajak pada waktu CFD lah, CFD kita kampanye tentang anti hoax di Car Free Day di Simpang 5 Semarang kan. Dan waktu itu setelah itu saya tertarik nih mau daftar secara resmi gimana. Terus daftar deh. Sampai saat ini menjadi relawan Mafindo sejak tahun berapa ya berarti? Tahun 2018 sampai saat ini. Itu. Dan asik-asik sih benernya kegiatannya berkaitan tentang literasi kan, literasi digital, positif di media sosial itu gimana, produktif di media sosial itu gimana. Itu kan kita kegiatan di sekolah bersama guru, terus lintas agama kayak gitu, asik lah pokoknya, seru. Jadi saya suka juga sih kegiatan-kegiatan di sini di Mafindo. Terus kita mau tahu dong Mas, lagi sibuk apa sih relawan Mafindo Semarang saat ini? Apalagi ini lagi masa pandemi gitu ya Mas? Kalau untuk saat ini ya, masa pandemi seperti saat ini, Mafindo Semarang itu masih kegiatannya itu sebatas di rumah ya. Kita bikin kegiatan webinar, gabungan sama komunitas-komunitas lain. Seperti yang terakhir ini kita kan mendapatkan program tular nalar, edukasi ke guru SMP dan SMA. Kegiatannya tetap kita daring karena memang pembatasan sosial, kita masih harus menaati kebijakan dari wilayah Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Kita kegiatannya masih daring. Berkaitan tentang berpikir kritis kepada guru. Jadi kita membagikan kurikulum berpikir kritis kepada guru SMP SMA yang nanti harapannya guru-guru ini juga bisa menggetuk tularkan. Bahasa Jawanya sini itu getuk tular. Getuk tularkan ke murid-muridnya atau ke rekan-rekan sejawatnya tentang berkaitan berpikir kritis. Jadi nanti ketika kita mendapatkan informasi itu bagaimana caranya kita tetap tenang, saring dulu informasi itu benar atau salah, baru kita men-share-nya ke rekan-rekan kita kayak gitu. Untuk kegiatannya itu masih itu dan ya masih daring sih karena memang kita masih pembatasan sosial kan ya gitu Mbak. Nah, kalau tadi kan soal jadi relawan Mafindo nih ya Mas.
Sekarang misalnya pertanyaan nih Mas, kan setahu bisa Mas ini konten kreator ya, konten kreator di YouTube. Menurut Ya. Mas sebagai seorang konten kreator, perspektif dari Mas sendiri, gimana sih soal persebaran hoax yang beredar di media sosial, khususnya YouTube? Karena nggak menutup kemungkinan bahkan beberapa orang dari Fact Checker Junior juga sering ngedibang yang namanya video-video dari YouTube yang ternyata banyak yang hoax gitu. Gimana perspektif dari Mas Basuki sendiri soal penyebarannya? Nah, kalau untuk saya ya, menurut pandangan saya, hoax itu sebenarnya memang udah jadi jadi duri lah, jadi duri di media sosial kita, terkhusus memang di YouTube. Saya yang memang berkecimpung di YouTube itu merasa cukup terganggu dengan adanya konten-konten itu. Dan saya kan juga sebenarnya udah di Duta Damai BNPT juga, yang memang fokusnya ke radikal sama teroris. Seperti kejadian yang terakhir di bom Makassar ya, itu banyak banget video-video yang di-upload di YouTube pada waktu hari kejadian itu yang isinya memang bukan video yang full berkaitan tentang bom Makassar. Bahkan ada beberapa yang di-repost atau di-rebuild ya, di rekondisi seperti bom di Makassar. Padahal itu bom yang terjadi di daerah-daerah lain, bahkan di luar negeri. Nah, konten-konten seperti ini, kalau kita bagi konten kreator ya, menurut kita sebagai konten kreator, ini adalah konten-konten yang menjerumuskan sebenarnya. Yang menjerumuskan, yang bisa membuat takut masyarakat. Karena di konten ini mengandung ujaran-ujaran kebencian, terus teror, kayak gitu, yang memang seharusnya tidak dipertontonkan kepada masyarakat. Nah, itu. Jadi menurut saya kalau memang konten-konten seperti ini ditemukan oleh masyarakat, ya sebaiknya sebagai masyarakat yang cerdas, yang baik, yang bijak, itu kita tidak menontonnya lebih lanjut. Kalau bisa, mending dilaporkan aja. Kan di media sosial sekarang, di Facebook, Instagram, di Twitter, bahkan di YouTube, itu ada fitur pelaporan yang bisa kita gunakan untuk melaporkan konten-konten seperti ini. Jadi tidak hanya aparat penegak hukum atau relawan-relawan seperti kita yang mendebang konten-konten seperti ini, tapi masyarakat juga harus ikut berperan. Jadi nanti proses debang ini akan lebih cepat, lebih besar gitu loh. Jadi penyebar-penyebar hoax ini juga akan kalah otomatis kan kalau kita itu bersatu mendebang berita-berita seperti ini, seperti hoax dan ujaran kebencian yang ada di media sosial kita. Jadi media sosial kita itu lebih sehat, lebih enak untuk dinikmati gitu ya. Terus Mas, konten yang kayak gimana yang sesuai dengan keinginan Mas Basuki buat warganet gitu ya, biar mereka juga mau belajar tentang digital literasi gitu. Kalau kalau menurut saya solusinya untuk masyarakat, kalau kita menemukan berita-berita tentang hoax tadi ya salah satunya itu tentang melaporkan ke opsi yang sudah disediakan oleh platform masing-masing tadi. Dan untuk yang lainnya, kalau kita memang ingin lebih cerdas di media sosial, kita harus sering membaca dan membandingkan. Kalau kita menemukan informasi ya, kita bandingkan dengan media-media yang sudah berizin resmi seperti di Kompas, terus di Solo Raya, atau di Solo Post, atau di Tribun, atau di yang lainnya ya. Pokoknya media-media mainstream yang memang sudah resmi perizinannya. Nah, jangan di website-website yang istilahnya abal-abal lah, bahkan menggunakan domain gratisan seperti Blogspot atau XYZ atau yang lain sebagainya. Nah, itu ada website-website yang kurang resmi. Jadi kita harus lebih sering membandingkan dengan berita-berita yang lain. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, jangan langsung ditelan mentah. Bandingkan dulu dengan yang lain, lalu kita juga bisa tanyakan ke orang-orang terdekat kita yang paham dengan berita itu. Jadi nanti kalau kita menemukan informasi, kita juga bisa diskusi dengan orang-orang terdekat kita yang paham. Jadi kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Kita kan ada UU ITE ya, ada UU ITE yang cukup mengikat
kita sebagai pengguna media sosial di Indonesia, kalau kita ikut menyebarkan berita yang bohong atau berita yang mengandung ujaran kebencian, kita otomatis juga bakalan kena UU ITE itu, walaupun kita tidak membuatnya loh. Nah itu yang kita harus waspadai itu. Dan udah banyak banget buktinya. Masyarakat bisa searching sendirilah di Google, di berita-berita yang ada di media internet itu banyak banget buktinya, walaupun dia hanya menyebarkan saja tapi tetap kena UU ITE. Seperti itu ya Mbak ya. Terus terakhir nih Mas, harapan Mas Basuki sendiri sebagai seorang relawan Mavindo buat masyarakat dan juga buat Mavindo apa sih? Kalau saya sebagai relawan Mavindo itu kepada Mavindo ini sudah bagus banget ya, sampai saat ini udah bagus banget. Teman-teman relawan itu udah solid banget mengedukasi, meliterasi masyarakat berkaitan bijak media sosial. Dan harapan kedepannya nanti semoga Mavindo itu tetap semakin semangat mengembangkan inovasi-inovasi berkaitan tentang literasi digital. Karena memang literasi digital ini sangat diperlukan oleh masyarakat di Indonesia terkhusus dan secara umum di dunia. Syukur-syukur nanti ada penelitian-penelitian lagi berkaitan literasi digital yang memang itu diadakan oleh Mavindo. Buku-bukunya menulis bersama tentang literasi digital yang memang itu diperkasai oleh Mavindo. Harapannya seperti itu nanti. Ada produk-produk yang bisa mengedukasi masyarakat tentang literasi digital lagi, yang inovatif lah pokoknya. Kalau secara umum sebagai pengguna media sosial di Indonesia ya, kepada masyarakat di Indonesia semoga bisa lebih bijak menggunakan media sosialnya. Jadi selain bijak juga cerdas ya menggunakan media sosial itu. Kita saring dulu informasi yang kita dapat, baru kita sharing. Kalau memang itu informasinya salah, ya udah stop di kita. Syukur bisa kita laporkan. Kalau memang itu benar dan bermanfaat untuk yang lain, silahkan di-sharing. Kayak gitu. Dan gunakan media sosialnya menjadi media yang produktif, memberikan manfaat untuk kita, bukan merugikan kita. Kayak gitu ya Mbak. Oke, sharingnya benar-benar luar biasa Mas ya, dan bermanfaat. Ya. Banyak hal teman-teman yang bisa kita tarik dari sharing kali ini, di mana ya seperti yang dikatakan sama Mas Basuki, untuk menjadi pribadi yang lebih sadar terhadap literasi digital dan lebih berhati-hatilah dalam melakukan sharing berita ya Mas ya. Saya Nisa dan Mas Basuki pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten Mavindo selanjutnya. Dadah. Bye Mavinders.